Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Sunarni, Sarjana Pendidikan, selaku pemateri, serta kepada adik-adik kelas 10 peserta MPLS SMK Negeri 1 Slawi yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan acara ini dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, marilah kita senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Selanjutnya, izinkan saya Asisasi Ramadan selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan biodata pemateri, ketiga acara inti, keempat penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melangkah pada acara inti yakni penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan biodata pemateri pada hari ini. Nama Ibu Sunarni, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir Wonogiri 21 Juni 1969. Jabatan Guru BK. Pesan selamat kalian semua adalah pemenang. Ikutilah kegiatan MPLS daring ini dengan tertib dan tanggung jawab. Memasuki acara inti, saya serahkan sepenuhnya kepada pemateri. Kepada Ibu Sunarni, Sarjana Pendidikan,
waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semuanya. Saya awali dengan saya ucapkan yang terima kasih kepada anak-anak peserta didik baru dan juga kepada Bapak, Ibu, orang tua siswa yang sudah berkenan hadir di room ini untuk mendampingi putra-putrinya. Saya awali dulu dengan menyapa yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Selawi, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua dan juga anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama dan utama saya ucapkan, marilah kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan MPLS ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun hanya melalui daring karena memang kondisi yang masih pandemi, namun demikian tidak akan mengurangi makna dari pertemuan kita pada hari ini. Dan juga salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh berkah ini, dan senantiasa kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Anak-anakku yang saya cintai, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK Negeri 1 Selawi. Bersama kami, mari kita menuju sukses. Kalian semua adalah pemenang. Kalian semua adalah anak-anak yang hebat. Kalau Anda tidak hebat, tidak akan diterima di SMK Negeri 1 Selawi. Untuk itu, kobaran semangat, jiwa pemenang ini harus kita pertahankan. Jangan sampai ngeyop, jangan sampai melukro. Tidak ada alasan karena pandemi kita hanya menjadi kaum rebahan saja, tidak. Tetapi harus tetap berjuang. Karena apa? Karena nanti pada saat kalian mencari pekerjaan, masuk di dunia kerja, perusahaan sudah lupa bahwa pada saat kalian sekolah dalam kondisi pandemi. Mereka harapkan adalah kompetensi yang kalian miliki. Untuk itu, mari kita tetap semangat dalam kondisi apapun. Belajar adalah nomor 1. Karena dengan belajar ini, kalian nanti akan mendapatkan masa depan yang cerah. Tidak ada orang pun di dunia ini yang menghendaki menjadi orang yang susah, orang yang miskin, orang yang tidak berdaya, tidak ada. Semuanya menghendaki menjadi orang yang sukses. Untuk itu, mari kita tetap semangat untuk menggapai mimpi di masa yang akan datang. Bersama kami, guru-guru SMK Negeri 1 Selawi siap untuk membimbing, mendampingi kalian, membekali kalian untuk meraih masa depan yang sukses. Kami dari guru-guru bimbingan dan konseling SMK Negeri 1 Selawi siap untuk mendampingi kalian semua. Guru BK di sini sebagai sahabat siswa. Mari kita bersama-sama untuk meraih masa depan yang cerah.
Nah, namun demikian, kesuksesan seseorang itu tidak bisa diraih sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi, kita membutuhkan kerjasama, kita membutuhkan orang lain untuk menggapai apa yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita impi-impikan. Di sini saya sampaikan ada 4 faktor yang mempengaruhi seseorang dalam meraih kesuksesan. Yang pertama adalah faktor diri sendiri. Faktor diri sendiri ini adalah faktor yang pertama, faktor yang utama untuk bisa meraih sukses. Karena apa? Karena apabila di dalam diri kita sendiri tidak ada komitmen, tidak ada kemauan, tidak ada usaha untuk meraih sukses, otomatis kesuksesan itu tidak akan bisa kita raih. Karena apa? Karena tidak ada kemauan, tidak ada usaha untuk bisa meraih apa yang sudah kita impikan. Untuk itu, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Manusia dilahirkan dengan segala kelebihan dan segala kekurangan. Coba orang ngomong apa-apa. Sedih. Mohon maaf, ini saya mute all dulu. Saya ulangi, jadi diri kita sendiri ini memegang peranan yang sangat penting. Karena tanpa diri kita mempunyai motivasi yang tinggi, tidak mungkin bisa menggerakkan diri kita. Jadi mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Kita petani diri kita sendiri. Kita mempunyai kelebihan apa, mempunyai kekurangan apa. Kelebihan sekecil apapun harus kita beri penghargaan pada diri sendiri. Nah, supaya apa? Supaya kita yakin bahwa kita itu mampu. Nah, sebaliknya kita juga mengakui bahwa kita punya kelemahan. Apa saja kelemahan itu? Kita petani, bisa diperbaiki kah? Atau tidak bisa diperbaiki? Kalau kita bisa diperbaiki, misalkan perilaku, oke, mari kita selalu berusaha untuk merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian faktor yang kedua, sekolah. Sekolah ibaratnya adalah kawah condro di muka. Untuk menggembleng menjadi pribadi yang lebih baik. Karena hanya pribadi yang baik itu yang akan bisa diterima di mana-mana. Nah, insya Allah sekolah kita SMK Negeri 1 Selawi sudah memfasilitasi kita semua untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri kalian. Tinggal kemauan yang ada pada diri kalian. Sekolah juga sudah memberikan haknya, menunaikan haknya untuk memberikan pembelajaran kepada kalian semua, walaupun kondisi masih seperti ini tetap berusaha maksimal dengan memberikan pembelajaran daring sebagai pengganti pembelajaran tatap muka di sekolah, sehingga ikutilah kegiatan pembelajaran daring ini dengan sungguh-sungguh. Ikutilah semua proses, karena apa? Kesuksesan itu berproses. Kesuksesan itu bukan keturunan. Nah, kesuksesan itu juga bukan barang nemu, tetapi harus kita usahakan, kita upayakan. Semuanya berproses. Ikutilah proses itu dengan sempurna, sehingga nanti hasilnya pun juga akan baik.
Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor keluarga. Faktor keluarga ini sangat berperan penting sekali. Ya. Kondisi keluarga, lingkungan keluarga yang kondusif tentunya akan sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya seseorang. Untuk itu, buatlah kondisi di rumah, kondisi yang kondusif, jalinlah hubungan komunikasi yang baik antara orang tua, kemudian saudara-saudara yang tinggal bersama kita. Ya, jadi dimanapun kalian berada harus menciptakan suasana yang kondusif. Begitu juga di sekolah. Ciptakanlah kondisi sekolah itu menjadi nyaman untuk belajar. Jadikanlah sekolah itu sebagai rumah kedua untuk mengikuti proses menjadi lebih baik. Jadi dalam mengikuti pembelajaran itu yang utama adalah rasa bahagia, senang. Orang itu kalau sudah senang apapun akan dijabani, akan dilakoni karena suka. Sehingga jadikanlah belajar itu sebagai kebutuhan, bukan hanya sebagai kewajiban. Karena kebutuhan itu sifatnya adalah minta segera dipenuhi. Jadi jangan hanya dijadikan sebagai kewajiban. Kalau kewajiban itu seolah-olah yang penting lakoni tanpa memperhatikan, tanpa menghiraukan kualitas. Yang penting gugur kewajiban. Tidak, kalau belajar kita harus dipenuhi dengan baik dan tercapai apa yang menjadi tujuan dari belajar. Untuk itu ciptakan kondisi yang baik di sekolah maupun di rumah. Jalin komunikasi dengan orang tua. Berkomunikasi dengan orang tua itu tentu berbeda antara berkomunikasi dengan teman sebaya. Kemudian faktor yang keempat adalah masyarakat. Kita itu hidup di tengah masyarakat. Dan masyarakat kita sifatnya beraneka ragam. Sumber daya manusianya juga beraneka ragam. Untuk itu dimanapun kita berada, kita harus bisa menyesuaikan. Kita yang menyesuaikan, bukan masyarakat yang harus menyesuaikan kita. Karena apa? Di dalam kehidupan masyarakat itu ada norma-norma yang harus dipatuhi. Ada nilai-nilai yang harus dijaga. Nah, untuk itu kita harus selalu menjalin hubungan yang baik. Kita manusia ini selain sebagai makhluk pribadi juga makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain, nggak bisa hidup sendiri. Coba Anda bayangkan, mulai dari Anda lahir, ya, lahir cengar, sampai nanti meninggal, kamu masih membutuhkan orang lain. Kalau meninggal ya nggak mungkin kan akan berangkat sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Nah, pada saat lahir juga kita nggak bisa begitu lahir kok langsung bisa mandi, bisa makan sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Untuk itu jalinlah komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar. Nah, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat itu sangat-sangat mempengaruhi diri kita. Kalau kita berada di lingkungan yang baik, alhamdulillah. Nah, kalau kita lalai berada pada lingkungan yang kurang baik, ya kita jangan membaur menjadi tidak baik. Tetapi harus mempunyai komitmen yang baik, komitmen yang tinggi. Seperti ikan di lautan itu loh. Ya, ikan di lautan, kondisi lingkungan air laut itu asin. Tapi pada saat ikan itu masih hidup, dia tidak akan terpengaruh menjadi asin. Kecuali sudah mati, diasini baru menjadi asin. Selama masih hidup di tengah laut, yang airnya asin tidak akan terbawa asin. Nah, begitu juga dengan
diri kita. Jangan sampai kita mudah terbawa oleh hal-hal yang negatif. Walaupun kita tinggal di lingkungan yang kurang baik misalnya, ya kita kalau punya komitmen yang tinggi, kita akan menjadi pribadi yang baik, berani berkata tidak manakala diajak untuk hal-hal yang kurang baik. Jadi keempat faktor ini saling bergandengan tangan, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kamu sendiri mau sukses enggak bisa, karena kalau mencari pekerjaan butuh ijazah. Untuk bersekolah kita butuh orang tua, karena apa? Kita belum mandiri. Nah, kita hidup di tengah masyarakat. Jadi, keempat faktor ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Semuanya harus seia sekata, harus bisa bergandengan tangan, beriringan untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Oke, nah sekarang pribadi yang seperti apa yang nanti bisa mewujudkan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diimpikan, yaitu pribadi yang berkarakter. Pribadi yang berkarakter itu yang seperti apa? Kata karakter tentunya kalian sudah tidak asing lagi. Waktu pembelajaran di SMP, ya pasti sudah dijelaskan, diajari, dididik untuk menjadi pribadi yang berkarakter. Nah, menjadi pribadi yang berkarakter ini hanya saya ambilkan 5, sebenarnya masih banyak lagi. Ya, yang pertama adalah yang beretika, duwe subosito, punya tata krama dimanapun berada. Yang kedua, mempunyai tekad yang kuat, mempunyai komitmen, mempunyai motivasi yang tinggi untuk menjadi lebih baik. Kemudian, karakter yang ketiga, disiplin. Disiplin itu adalah langkah awal kita untuk mencapai kesuksesan. Disiplin dalam segala hal. Kemudian ada berpikir positif. Dengan berpikir positif ini akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau pikiran kita penuh dengan hal-hal yang positif, otomatis apa yang kita lakukan juga akan positif. Begitu juga sebaliknya. Kemudian harus berani berkata tidak. Berani berkata tidak manakala kita harus memilih untuk mengikuti suatu kegiatan antara yang baik dan tidak. Kalau memang itu kegiatan dinilai kurang baik, harus berani berkata tidak. Nah, dari 5 karakter ini yang akan saya bahas di sini hanya 1. Yaitu menjadi pribadi yang beretika. Karena ini penting. Kita awali menjadi pribadi yang beretika dulu. Pribadi yang beretika itu yang seperti apa? Yaitu individu yang mempunyai unggah-ungguh, mempunyai tata krama. Dimanapun berada menjunjung tinggi tata krama. Bagaimana kita bergaul dengan orang tua, bagaimana kita bergaul dengan komunitas. Ya, mau tidak mau karena manusia itu selalu bergaul dengan orang lain, sehingga kita harus selalu menjaga tata krama. Nah, dalam bahasa Jawa itu ajining diri gumantung ana ing kedaling lati. Harga diri kita akan sangat tergantung dari apa yang keluar dari lisan kita. Apa yang keluar dari mulut kita. Nah, kalau mulut kita setiap berbicara yang keluar itu adalah kebun binatang, kira-kira kita akan dinilai sebagai pribadi yang baik atau tidak?
Sebaliknya, kalau yang selalu keluar dari mulut kita adalah pernyataan-pernyataan yang baik, kita akan dinilai menjadi pribadi yang baik. Nah, zaman sekarang ini tidak hanya apa yang keluar dari mulut kita. Ada pepatah ya di TV itu, mulutmu harimaumu. Nah, sekarang ada lagi jarimu harimaumu. Hati-hati dalam berkomentar, baik secara lisan maupun tertulis. Apalagi berkomentar di media sosial. Hati-hati, sekarang sudah ada undang-undang ITE. Salah-salah kamu nanti ditangkap, di penjara. Nah, kalau sudah masuk penjara, urusannya panjang. Masa depanmu sudah suram, adesu. Karena sudah punya catatan kriminal. Nah, jadi hati-hati. Tidak sembarang kita menulis komentar. Lebih baik komentar yang positif saja. Ya, enggak usah komentar-komentar apalagi nyumpahin orang, grundel, gresula, mengeluh. Nah, status WA kok isinya keluhan. Nah, itu menunjukkan pribadimu kurang baik. Ya, gantilah dengan tulisan-tulisan yang bisa memotivasi orang, membuat hati orang sejuk, membuat mereka yang membaca itu menjadi adem. Nah, kemudian yang kedua, ajining sarira gumantung ana ing busana. Artinya, harga diri kita juga tergantung dari apa yang kita pakai. Untuk itu, mari kita berpakaian yang rapih, yang baik. Jangan menunjukkan dirimu itu adalah orang yang tidak baik. Misalnya, pakaiannya wis mleketek, disobeki sana sini, rambutnya gondrong, kemudian dicat pakai kalung rantai, kira-kira akan dinilai positif apa negatif? Orang pertama menilai itu adalah dari penampilannya, tidak akan menilai dari kedalaman hati. Nah, kalau sudah bergaul lama mungkin baru bisa menilai. Walaupun penampilannya seperti itu, tapi hatinya Hello Kitty loh. Nah, itu kalau kita sudah lama mengenal. Tetapi kalau baru bertemu, nah, penampilannya pakai rantai, rambutnya gondrong, ribuk-ribuk, dicat merah misalkan, siapa yang akan memberi nilai baik? Pasti akan diberi label anak yang tidak baik. Nah, untuk itu berpakaianlah sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau ke sekolah, ya berpakaian yang rapi layaknya sebagai seorang siswa. Jangan pergi ke sekolah kok pakai sendal jepit. Pakai sendal jepit itu hanya untuk ke pasar. Ke sekolah pakai kaos. Apakah kaos itu enggak baik? Oh bagus, kaos itu bagus. Tapi kurang pas manakala dipakai ke sekolah. Jas itu bagus, pakaian yang sangat istimewa. Tapi manakala dipakai ke sawah, enggak pas, tidak sesuai dengan fungsinya. Untuk itu, mari kita berpakaian yang baik, yang sesuai dengan fungsinya. Ya, jadi semuanya tergantung dari penampilan diri kita sendiri, baik secara lisan maupun penampilan cara berpakaian. Nah, dalam berinteraksi sehari-hari, ya, manusia itu tidak pernah bisa lepas dari interaksi. Manusia itu selalu membutuhkan orang lain. Nah, kebutuhan ini terwujud dalam bentuk interaksi. Nah, manusia itu sebetulnya makhluk yang sangat lemah. Senyum saja kita butuh orang lain loh. Coba kalau kamu senyum sendiri tanpa sebab, kita akan dinilai orang yang
kurang baik, kurang waras. Jadi senyum saja kita butuh orang lain. Untuk itu mari kita jalin interaksi sosial, berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Yang pertama, kita harus selalu senyum, aja pelit senyum, mau senyum ora kulek kok ya. Nah, senyumnya sing ikhlas. Jangan senyum sinis. Senyum tapi bibirnya ditarik secuil tok. Nah, itu namanya senyum sinis. Akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Nah, senyum sing ikhlas. Ya, bahkan senyum itu adalah juga termasuk dalam ibadah. Nah, kalau bisa marah itu sambil tersenyum. Wah, tapi yuk angel ya kalau marah sambil tersenyum. Yang kedua, jangan lupa uluk salam. Kita mengucapkan salam. Kalau kita beragama Islam ya ucapkanlah ketemu orang itu assalamualaikum. Kalau ragu-ragu, aduh, wong Islam apa wong bukan ya, kita ucapkan selamat siang, selamat pagi. Nah, kemudian menyapa. Nah, ketemu orang itu disapa. Jangan seperti gedebok kali itu tidak pernah menyapa orang. Nah, disapa. Kemudian dalam menyapa kita juga harus sopan. Gunakanlah kata-kata yang baik, intonasinya juga yang baik. Nah, kemudian santun. Menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Kita memperhatikan orang. Rasa empati, pedulinya tinggi, mendahulukan kebutuhan umum dibandingkan kebutuhan pribadi. Nah, ini di dalam pergaulan sehari-hari kita jangan lupa menerapkan 5S. Dan juga dalam berinteraksi ada 3 kata yang harus selalu kita ucapkan. Yang pertama, maaf. Tolong. Terima kasih, itu jangan lupa. Mau berkomunikasi, mau WA anak sama Bapak Ibu guru, diawali dengan mohon maaf Bu. Nah, Pak Guru, Bu gurunya pasti akan luluh. Mau minta bantuan orang lain, diawali dengan kata tolong. Nyuwun sewu, nyuwun tulung nggih. Nah, insya Allah yang menolong pun akan ikhlas menjalani. Terakhir, jangan lupa kita harus selalu mengucapkan terima kasih dalam segala hal. Nah, ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena saat ini pembelajaran masih menggunakan daring atau dalam jaringan, belajar di rumah. Nah, kalian wajib ain mengikuti pembelajaran ini. Karena tanpa mengikuti mustahil Anda akan mendapatkan nilai yang baik. Kalau Anda tidak mengikuti pembelajaran ini berarti tidak mengikuti proses. Di depan tadi sudah saya katakan, agar hasilnya sempurna harus mengikuti proses yang sempurna juga. Nah, dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini juga harus ada etikanya. Yang pertama harus mandi. Kenapa mandi itu wajib? Nah, orang yang mandi dengan orang yang tidak mandi tentu moodnya akan berbeda. Mengikuti pembelajaran serumut, kira-kira moodnya akan baik atau enggak? Sungkan. Akan bad mood. Nah, jadi mandi. Dibiasakan. Nah, pembelajaran jarak jauh ini sebagai pengganti. Penggantinya kalian mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi ibaratnya anggap saja mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, pembelajaran di rumah ini seperti mengikuti pembelajaran di sekolah. Kalau mau berangkat sekolah kan kalian mandi juga.
Nah, begitu juga dalam mengikuti pembelajaran. Mandi, ini Bapak Ibu, putranya nanti dioprak-oprak, suruh mandi kalau mau mengikuti pelajaran. Nah, supaya apa? Supaya bergas. Supaya moodnya bagus. Nah, setelah mandi, kemudian sarapan, ya, berpakaian dulu, Ring. Berpakaian yang rapi. Kalau ada instruksi harus menggunakan seragam, silahkan menggunakan pakaian seragam. Belum jadi, Bu, seragamnya boleh menggunakan seragam SMP. Tapi kalau tidak ada instruksi harus berseragam, silahkan gunakan pakaian bebas tapi yang rapi, yang sopan. Jangan sarungan. Kalau sarungan membuat Anda tidak mengikuti pembelajaran tapi untuk tidur. Nah, gunakanlah pakaian yang rapi, ya. Tetap layaknya kalian mengikuti pelajaran di sekolah sehingga moodnya akan selalu terjaga dari jam 7 sampai jam 12. Kemudian setelah berpakaian rapi, biasakan untuk sarapan. Sarapan tidak harus nasi, boleh budin, boleh susu, ya. Boleh hanya teh manis, tergantung kebiasaan kamu sarapan apa. Silahkan. Ya. Kemudian kalau sudah siap, sudah mandi, berpakaian sarapan, posisi duduk yang betul. Di kursi pakai meja sehingga serius. Jangan sambil rebahan. Nah, kalau sambil rebahan nanti yang ada kamu tertidur. Tidak mengikuti pembelajaran. Kemudian matikan mikrofonnya. Jadi itu di yang tanda mic itu diklik dulu supaya mati. Nah, supaya suara Bapak Ibu guru itu fokus, tidak terganggu oleh suara dari luar. Kemudian etikanya nyalakan kamera. Karena apa? Supaya Bapak Ibu itu bisa memantau kalian betul-betul mengikuti. Bisa jadi kalau tidak dinyalakan kameranya, kamu masuk room, matikan kamera, matikan mikrofonnya, tidur. Nah, kalau kameranya dinyalakan akan terpantau. Oh, itu anak mengikuti pembelajaran dengan baik, ya. Kemudian kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan raise hand, ya. Ngacung, itu di situ ada gambar telapak tangan, silakan diklik. Kemudian mikrofonnya dinyalakan. Nah, ini beberapa etika yang harus diikuti pada saat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kalau kalian mentalnya siap untuk belajar, insya Allah pembelajaran akan bisa diserap dengan baik. Ya, itu tadi kita kembali lagi pada diri kita sendiri. Semuanya tergantung pada dirimu sendiri yang paling utama. Nah, kemudian kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan kepada Bapak Ibu guru, boleh. Silakan bisa melalui WA. Nah, tentunya menggunakan etika. Yang pertama, kita awali dengan salam. Assalamualaikum, bla 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 bla. Yang non-Islam mungkin bisa selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga, kelas TKJ 1. Mohon maaf, izin bertanya. Kemudian gunakanlah kata-kata yang sesuai dengan PUEB. Apa itu PUEB? PUEB adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Kalau mau menyingkat, boleh, tapi singkatan yang
umum digunakan. Ya, dengan itu ya DNG, jangan D-tok. Aku, ya jangan disingkat Q. Q itu apa? Bapak Ibu guru enggak mudeng. Maaf. Kalau maaf itu kan wong hanya pendek mau ditulis lengkap maaf. Jangan disingkat 5F. 5F itu apa toh? Bapak Ibu guru enggak paham dan itu anak yang tidak beretika kalau seperti itu. Dalam singkatan bahasa Indonesia enggak pernah diajarkan yang seperti itu. Nah, sehingga gunakanlah kata-kata yang baik. Ya, yang bisa dimengerti. Bapak Ibu guru kalian semuanya tidak muda semua, ada yang sudah senior, bahkan sudah ada yang mau pensiun. Jadi kalau harus belajar membaca, memahami WA-mu saja butuh waktu, bagaimana mau menjawab apa yang kalian tanyakan. Nah, itu yang perlu diingat. Saya sering mendapati anak-anak WA dengan seperti itu. Membutuhkan waktu untuk menerjemahkan dari bahasa yang digunakan siswa. Kemudian gunakanlah kalimat-kalimat yang santun. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan waktu. Jangan sekepena sendiri dalam WA jam 10 malam, jam 11 malam WA. Itu bukan saatnya untuk WA lihat. Nah, carilah waktu-waktu yang kira-kira tidak mengganggu. Ya, bukan saat maghrib, Allahu Akbar, kamu kirim WA, itu kurang tepat. Nah, kalau semuanya sudah baik, tentunya Bapak Ibu guru juga akan merespon dengan baik. Kemudian yang terakhir jangan lupa dengan ucapan terima kasih. Nah, ini etikanya bagaimana kalau kita menghubungi Bapak Ibu guru dengan WA. Telepon apakah bisa, Bu? Boleh. Tapi kadang-kadang kalau telepon itu barangkali Bapak Ibu guru pas saatnya lagi sibuk atau punya pekerjaan yang lain, kadang-kadang tidak terlayani dengan baik. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana etikanya kalau kita datang ke sekolah? Misalnya, nanti ada undangan anak-anak harus mengambil buku atau diktat atau bahan ajar ke sekolah. Nah, yang pertama harus menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker. Maskernya masker kesehatan. Sekarang ini masker sudah menjadi bagian dari gaya hidup, gaya berpakaian. Nah, jadi jangan lupa. Kemudian sampai di sekolah harus cuci tangan. Pada saat ngantri tidak boleh uyel-uyelan, harus menjaga jarak. Sampai di sekolah mentaati rambu-rambu yang ada di sekolah kita. Itu ada tanda panah, ya, tanda panah masuk, tanda panah keluar, itu diikuti, dilaksanakan dengan baik. Supaya apa? Demi kebaikan kita bersama. Kita ini sedang memerangi supaya pandemi ini segera berakhir, kita bisa hidup, berinteraksi lagi dengan normal. Untuk itu ya mari kita bersama-sama menjaga semuanya. Kemudian jangan lupa membawa surat izin orang tua. Artinya, apakah orang tuamu itu mengizinkan kalian untuk datang ke sekolah atau tidak? Kalau memang tidak mengizinkan, misalkan kalian lagi demam, watuk, pilek, nah orang tua tidak mengizinkan, ya enggak apa-apa, ya memang tidak diizinkan. Dan di sekolah pun juga tidak akan menerima. Karena apa? Sebelum kalian masuk pintu gerbang itu sudah cek suhu dulu. Kalau didapati suhunya sampai 37,3 lebih dari itu, kalian tidak boleh masuk sekolah. Ya, kemudian berseragam. Nah, tadi saya katakan seragamnya belum jadi, Bu. Boleh menggunakan seragam sekolah. Atau misalkan tidak harus seragam, silakan. Tapi tolong gunakanlah pakaian yang baik, yang sopan. Jangan menggunakan kaos kalau ke sekolah. Menggunakan kaos bawahnya jeans, tidak boleh. Itu adalah pakaian untuk
santai, untuk ke mall, bukan untuk ke sekolah. Ya. Kemudian bersepatu. Bersepatu layaknya sebagai siswa, bukan sepatu kayak pendekar itu. Saya tahu itu karfil mahal harganya, iya boleh, tetapi tidak boleh untuk dipakai ke sekolah. Kemudian berperilaku yang sopan. Nah, kemudian yang terakhir, ini terkhusus untuk yang terhormat Bapak, Ibu, orang tua siswa. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, orang tua siswa yang saat ini kerso hadir mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan di sekolah. Di room ini, ya. Nah, nyuwun sewu Bapak dan Ibu, kepareng matur. Saya menghimbau kepada Bapak, Ibu, orang tua siswa untuk mari kita bersama-sama membimbing siswa-siswa, membimbing putra-putri kita untuk meraih masa depan yang baik. Sekolah tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua juga tidak mampu mendidik putra-putrinya tanpa dimasukkan ke sekolah, ya. Jadi kita harus bekerja sama. Apalagi saat ini anak-anak belajarnya dari rumah, yang bisa memantau di rumah adalah orang tua. Bapak Ibu guru hanya mengajar, memantau itu pada saat memberikan pelajaran. Untuk keseharian di rumah Bapak Ibu guru tidak mampu untuk melakukan itu. Yang bisa melakukan adalah Bapak Ibu orang tua sendiri. Gitu nggih? Nah, tugas Bapak Ibu yang pertama, mohon pada saat mengikuti pembelajaran jarak jauh putra-putrinya didampingi. Maksudnya bukan kok ditunggoni dari jam 7 sampai jam 12, tidak nggih Bapak Ibu, tetapi ditengok, dipantau. Anakku ini benar enggak ini ikut pembelajaran? Ditengok ke kamarnya. Kamarnya jangan boleh dikunci. Sesekali ditengok, barangkali mengikuti pembelajaran sambil tiduran akhirnya tertidur beneran, hingga tidak mengikuti pembelajaran hari itu, ya. Kalau sudah tidak mengikuti artinya rugi anak itu, ya. Tidak ada materi yang bisa diterima dengan baik. Jadi didampingi nggih Bapak Ibu, dicek, ditanya, diajak komunikasi. Kita sebagai orang tua dinilai rewel, bawel, cerengkeng, enggak apa-apa. Itu tugasnya orang tua kok. Ini tugas kita sebagai orang tua. Ditanya, tadi pelajaran apa? Gurunya namanya siapa? Tadi belajar tentang apa? Ada tugas apa enggak? Sudah dikerjakan apa belum? Ya. Minimal kalau anak itu selalu terkontrol, dia akan punya tanggung jawab. Jadi jangan hanya percaya kepada anak wis jorok lowor. Yang penting dikasih duit, dikasih HP. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Anak-anak kita juga butuh perhatian dari kita. Saya pernah mengalami ada siswa saya, dia secara materi terpenuhi, tetapi tidak pernah ditanya oleh orang tuanya. Bahkan ngambil rapot pun tidak tahu. Nah, ternyata anak itu melakukan hal-hal yang butuh perhatian. Setelah ditanya, ternyata dia menjawabnya, ngapain saya sekolah Bu? Karena orang tua saya saja tidak peduli. Nah, untuk itu, mari kita sering tanya kepada anak kita. Haknya orang tua, pada saat terima rapot ditanya, mana rapotnya? Dilihat Bapak dan Ibu.
Supaya kita tahu. Kalau anak sering ditanya, minimal dia punya tanggung jawab. Mungkin hari ini Ndreyo, besok ditanya lagi, insya Allah dia akan lebih baik. Jadi mari kita dampingi. Kami Bapak Ibu Guru menyampaikan materi, Bapak Ibu di rumah mendampingi putra putrinya. Kemudian Iwon tulung. Mulai pukul 7 pagi, pukul 7 pagi, bahkan mungkin dari persiapan sebelum jam 7 sampai jam 12 siang, anak-anak jangan diberi tugas rumah tangga. Itu saatnya anak-anak kita belajar, Bapak dan Ibu. Jadi tolong, kalau ada pekerjaan rumah, entah itu nyapu, isu-isu piring, nyetrika, tolong dibebankan pada saat anak sudah selesai mengikuti pembelajaran. Jangan sampai jam 8 pagi, Kayak Ibu tuh kok terasi ke warung. Jangan, Bapak dan Ibu, karena itu adalah jamnya belajar. Biarkan anak-anak kita konsentrasi mengikuti pembelajaran, jangan sampai terganggu dengan yang sifatnya beban pekerjaan rumah. Nah, silakan nanti setelah anak-anak selesai mengikuti pembelajaran, monggo justru anak harus dilibatkan, diberikan tanggung jawab untuk membantu pekerjaan orang tua, gitu nggih. Kemudian yang penting lagi dalam mengikuti pembelajaran ini Bapak dan Ibu, anak-anak kita butuh dukungan sarana dan prasarana. Nah, karena pembelajarannya ini masih daring, berarti membutuhkan yang namanya HP, Bapak dan Ibu. Nah, tentunya HP di sini tidak hanya HP yang biasa, tentunya HP yang support, yang mendukung untuk bisa mengikuti pembelajaran. Nah, silakan dikomunikasikan dengan putrane kira-kira HP yang seperti apa yang bisa mendukung, mensupport untuk mengikuti pembelajaran. Ya, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah memberikan, hanya perlu dilihat lagi kira-kira HP-nya anak saya ini mendukung atau tidak. Ya, monggolah pripun carane, insya Allah Bapak Ibu semuanya mampu untuk mengusahakan memfasilitasi anak-anak kita. Anak-anak kita adalah investasi kita, Ibu. Ya, jadi mari kita rawat, kita perhatikan, kita penuhi untuk mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, setelah terpenuhi, misalkan HP-nya sudah ada, speknya sudah memenuhi syarat untuk bisa mengikuti. Nah, HP itu supaya berfungsi dengan baik, tentunya harus ada kuotanya. Nah, jadi selain HP, anak-anak juga diberikan kuota, nggih, Bapak dan Ibu. Nah, kalau perlu tidak harus ditanya kuotanya telas napa dereng, tidak perlu seperti itu. Mungkin anak akan lebih senang, misalkan sebelum habis sudah ditanya lagi. Ini menunjukkan berarti Bapak Ibu ini memperhatikan, sehingga anak pun juga akan mempunyai rasa tanggung jawab yang baik. Kemudian juga diawasi tolong dalam penggunaan HP. Bapak Ibu jangan hanya percaya begitu saja kalau anak itu pegang HP terus itu pasti belajar. Nah, kadang-kadang anak itu tergoda untuk membuka yang lain. Nah, ini pernah terjadi juga. Anak tidak mengerjakan tugas, tidak mengirim tugas. Setelah konfirmasi dengan orang tua, katanya tiap hari belajar kok, Bu. Nyepenge HP terus wonten kamar. Ternyata setelah dikonfirmasi, anak di kamar hanya mainan game, tidak mengerjakan tugas. Padahal HP-nya itu HP baru, Bapak Ibunya berusaha untuk memberikan kuota dipenuhi, ternyata anaknya kurang amanah. Nah, karena apa? Karena anak itu mungkin jarang ditanya, tidak dikontrol. Untuk itu, monggo Bapak dan Ibu silakan mengontrol putra-putrinya. Setiap saat ditanya,
Kamu kok nyekel HP terus itu dolanan nopo ya? Sudah ngerjakan tugas apa belum? Dioprak-oprak. Nah, memang tugas orang tua untuk selalu mengingatkan ngoprak-oprak ya. Nah, kemudian pastikan Bapak dan putra-putri Bapak Ibu itu selalu mengikuti pembelajaran ya. Jangan membiarkan anak pergi, misalkan pamit mau keluar jam 8. Loh, ini kan waktunya pelajaran, malah keluar. Ya jangan diizinkan. Jadi pastikan putra-putri kita semuanya mengikuti pembelajaran dari jam 7 sampai jam 12 siang. Kemudian juga pastikan putra-putri panjenengan itu nggarap tugas Bapak dan Ibu, nggarap tugas dan dikirim. Kemana ngirimnya? Ya, di situ anak-anak sudah paham di mana tempat untuk mengirim tugas. Ya. Jadi tugas Bapak Ibu itu ngoprak-oprak memastikan putranya sudah mengikuti pembelajaran, sudah mengerjakan tugas, atau belum itu tugas kita bersama. Ya. Jadi sekolah juga tidak mampu sendiri, Bapak Ibu juga tidak mampu sendiri, sehingga butuh kerjasama yang baik. Tadi dengan 4 faktor penyebab kesuksesan tadi harus sinkron, semuanya harus terjalin dengan baik. Nah, anak-anakku yang saya cintai, begitu juga dengan Bapak Ibu, orang tua yang saya hormati, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Boleh angkat tangan di situ, anaknya suruh ngeklik yang tanda telapak tangan. Ya, silakan bertanya. Tidak ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya simpulkan anak-anakku yang saya cintai. Jadi kalau kalian ingin sukses ya tentunya harus kita awali dengan diri kita sendiri. Mulai ditentukan tujuannya, cita-citanya saya kepengin jadi apa. Karena hari ini adalah menentukan kesuksesan kamu di masa yang akan datang. Kenapa saya katakan begitu? Contoh, kamu cita-citanya misalkan menjadi seorang guru. Oke, guru. Guru masih luas. Lebih mengerucut lagi, guru apa? Guru PAUD, guru SD, guru TK, guru SMP, atau guru SMA, atau dosen. Nah, semakin mengerucut lagi. Pengen jadi guru SMP, menjadi guru mata pelajaran. Apa mau jadi guru matematika, bahasa Inggris, apa olahraga. Nah, mulai hari ini sudah harus direncanakan. Nah, kalau Anda cita-citanya kepengen menjadi guru, tentunya setelah lulus SMK harus kuliah. Nah, kalau mau kuliah, hari ini sangat mempengaruhi. Karena apa? Ada jalur untuk masuk perguruan tinggi itu menggunakan nilai rapot. Nilai rapot yang diperhitungkan itu dari semester 1 sampai semester 5. Yang diperhitungkan untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Nah, jadi apa yang kalian lakukan hari ini jelas sangat mempengaruhi kesuksesan di masa yang akan datang ya. Jadi mulailah direncanakan, kemudian harus mendapatkan nilai yang baik kalau memang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dengan melalui jalur yang SNMPTN yang hanya menggunakan nilai rapor. Nah, jadi mari kita berkomitmen yang tinggi, kita bersemangat bersama-sama, ayo kita wujudkan apa yang sudah kita cita-citakan. Jangan sampai kesuksesan itu hanya menjadi mimpi, hanya menjadi harapan, jangan hanya menjadi angan-angan. Tetapi mari kita wujudkan kesuksesan itu. Kita raih kesuksesan itu dengan usaha, dengan ikhtiar. Usaha, ikhtiar secara fisik,
artinya badan kita harus sehat secara psikis. Ya, kita harus bisa menjalin hubungan dengan orang lain supaya psikis kita, jiwa kita juga selalu sehat. Usaha secara spiritual. Nah, kita harus selalu berdoa. Berusaha tok, tidak pernah berdoa itu sombong. Nah, berdoa tok, tidak pernah berusaha itu ya podo bae bohong. Sama saja bohong. Ya, hanya berdoa tok, tidak pernah mau usaha. Jadi semuanya harus sinkron, harus sinergis. Ya, itu demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerah. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa, saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa yang sudah berkenan hadir, berkenan mendampingi putra putri Bapak Ibu semua. Mari kita senantiasa kita dukung anak-anak kita doakan untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang sukses di masa yang akan datang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya sementara tunggu nih. Kata-kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.